Triatur masa depanku. Hai, halo Sobat Triatur, kami dari tim PKMK berinovasi untuk membuat aplikasi untuk solusi generasi Z. Kira-kira aplikasinya itu seperti apa sih? Terus kita cara jualannya kayak gimana ya? Penasaran? Langsung aja kita buka rahasia kita dalam berwirausaha dan juga dalam pembuatan aplikasi inovasi ini. Pada tahap pertama, perancangan aplikasi Triatur dimulai dengan mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi oleh generasi Z dalam pengolahan waktu, keuangan, dan pencapaian. Berdasarkan identifikasi ini dilakukan analisis kebutuhan untuk memastikan aplikasi mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Selanjutnya, tim pengembang merancang arsitektur aplikasi dan juga dirancang dengan matang, memastikan skabilitas dan kinerja yang baik seperti use case diagram, class diagram, sistem diagram, dan deployment diagram. Kemudian merancang requirement seperti user requirement, functional requirement, dan non-functional requirement. Pada tahap selanjutnya, kami melakukan rancangan desain UI UX yang intuitif dan user-friendly pada Figma, yang mana bisa menciptakan pengalaman pengguna yang lebih optimal. Selanjutnya, proses pengembangan aplikasi ini mencakup pembuatan versi mobile dan website yang telah berhasil diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna di berbagai platform. Setelah pengembangan aplikasi Triatur selesai, tim melanjutkan ke tahap pengujian untuk memastikan kualitas dan kestabilan aplikasi. Proses testing ini mencakup beberapa tahapan penting, seperti unit testing, system testing, performance testing, dan UAT atau user acceptance testing. Pertama akan ada halaman untuk login atau daftar. Di sini akan memasukkan nama lengkap dan field lainnya untuk melakukan registrasi. Setelah berhasil membuat akun, lalu langsung memasukkan username dan kata sandi yang sudah dibuat sebelumnya. Akan tersedia menu untuk aplikasi keuangan, tersedia fitur untuk menambah transaksi, bisa membuat pemasukan ataupun pengeluaran berdasarkan kehidupan kita sehari-hari. Dan tersedia juga fitur untuk supervised learning yang bisa mengkategorikan secara otomatis dari pemasukan ataupun pengeluaran dari data transaksi keuangan kita. Kita juga bisa melakukan dari akun mana kita akan bertransaksi. Kemudian kita juga bisa menambahkan file ataupun bukti lainnya untuk mendukung pencatatan transaksi. Pemasukan tersebut akan langsung masuk pada halaman dashboard dan juga bisa dilihat detailnya. Di bagian ini juga kita bisa menuliskan tabungan dengan membuat seperti pada pemasukan ataupun pengeluaran. Pada bagian sidebar keuangan di sini ada pengingat harian yang bisa disetting otomatis oleh kita. Kemudian pengingat keuangan yang bisa disetting juga dengan menginputkan selisih ataupun pengingat keuangannya. Kemudian kita juga bisa mengekspor file berupa bulanan atau tahunan dengan berbagai format sesuai dengan transaksi yang sudah kita buat, dan juga bisa mengimpor file dari Excel dengan format yang sudah disediakan. Kemudian pada menu aplikasi manajemen waktu, di sini kita bisa membuat timer, yaitu dengan bisa memilih waktu ataupun dengan metode pembelajaran yang kita pilih, kemudian bisa memilih tugas. Kita juga bisa membuat tugas baru dengan masukkan judul ataupun informasi tugas, dan tersedia juga template untuk membuat to-do list ataupun don't to-do list. Kita juga di sini bisa membuat kategori baru dan juga bisa melihat statistik dari hal yang sudah kita lakukan. Selanjutnya pada menu aplikasi pencapaian, di sini kita bisa melihat dashboard dan kutipan inspiratif yang tersedia pada dashboard. Kemudian pada jadwal kita juga bisa melihat detail dari aktivitas yang sudah kita lakukan. Kita juga bisa melihat statistik yang sudah tersedia untuk mengakumulasikan jurnal baru yang kita akan buat, seperti memasukkan judul jurnal ataupun informasi pada jurnal tersebut. Tersedia juga template untuk kita gunakan seperti goal settings ataupun positive self-talk. Di sini juga kita bisa menjurnal mood kita setiap harinya dan bisa menginputkan untuk hari kemarin, dan juga di sini kita bisa membuat kategori apa saja yang bisa membuat kita merasa seperti itu, dan juga catatan singkat. Untuk berlangganan fitur premium per bulannya, yaitu dengan cara memilih menu premium pada halaman awal, kemudian akan diarahkan untuk memilih metode pembayaran. Misalnya di sini akan membayar menggunakan QRIS, lalu kita tinggal scan pembayarannya,
Untuk mengetahui pembayaran berhasil, bisa dicek langsung. Kemudian, akun kita menjadi akun premium. Halnya dengan versi website, kita bisa mengaksesnya dengan mengetikkan triatur.id, kemudian tampilannya akan sama seperti yang pada mobile. Website ini bisa diakses melalui mobile ataupun melalui laptop kita untuk mengakses aplikasi Triatur. Jadi dari aplikasi ini tuh ada aplikasi yang free-nya dan juga ada premium. Nah kebetulan kita dari premiumnya tuh ada harganya gitu. Nah harganya tuh lagi promo nih 10.000 per bulan. Jadi kalian udah bisa banyak banget akses fitur kayak yang premium tuh seperti bisa tabungan, juga ada statistik yang lebih detail, juga bisa ada pengingat waktunya juga gitu. Kayak pokoknya kalian bisa lebih teratur gitu buat menggunakan aplikasi. Ini dia rahasia kita dalam berwirausaha. Aktivitas usaha ini kita lakukan di mana-mana. Iya, salah satunya di Saparua, yang mana kita tahu di sana tuh banyak banget anak muda atau bisa dibilang generasi Z sesuai target kita, dan kita melakukan personal selling di sana. Jadi gimana ya tanggapan mereka mengenai Triatur ini? Saya Afjal dari UPI. Saya Fadlan dari Polban. Saya Irsyad dari UB. Aku namanya Eli dan aku kebetulan dari Universitas Islam Sunan Gunung Jati. Menurut kalian first impression ketika melihat banner ini kayak gimana? Aku sendiri sih tertarik, apalagi harganya yang murah ya, untuk premiumnya cuma 10.000. Ya, tertarik karena harganya 10.000 ya. Jadi buat mahasiswa jadi terjangkau banget sih. Boleh sih tertarik karena harganya juga terjangkau ya. First impression kakak nih ke aplikasi Triatur ini gimana? Soalnya ini baru launching dari kita tuh. Nah kalau ada aplikasi itu kayak lebih memudahkan kita, karena kan kalau gadget kita selalu bawa kemana-mana. Jadi aku tertarik banget sih melihat ini. Nah itu baru salah satu cara loh buat kita berwirausaha. Kita masih ada nih cara-cara berwirausaha yang lainnya. Percaya nggak sih? Kita juga sosialisasi ke sekolah-sekolah dan melakukan kerjasama dengan beberapa event di kampus Polban. Dan akhirnya dari strategi pemasaran kita pun tidak menyangka kita sekarang sudah mendapatkan banyak sekali pengguna yang memakai Triatur dan sudah membeli premiumnya loh. Dan kita juga sudah mendapatkan profit yang besar sekali dari aplikasi ini. Kita tahu bahwa anak sekolahan butuh sekali yang namanya manajemen diri, baik waktu, keuangan, dan pencapaian. Maka dari itu, kita melakukan sosialisasi kepada sekolah. Ya tadi kan habis sosialisasi, udah nggunain aplikasinya belum? Udah nyobain, aku lagi nyobain aplikasinya. Buat aplikasi Triatur ini kayak gimana? Tadi pas dijelasin kayak wah, ternyata bagus banget ya ada aplikasi kayak gini, dan yang banyak tuh anak-anak Polban, keren banget. Menurut aku yang orangnya kayak kurang memanajemen diri bagi buat sekolah, kalau juga ada OSIS juga kan kayak kurang buat manage waktu. Akhirnya aku nemuin aplikasi ini dan ini bakal berguna banget sih buat aku. Stop, aku mau nanya. Tadi kan kita udah sosialisasi tentang Triatur. Menurut kamu feedback untuk aplikasinya tuh gimana? Aku kan tadi udah cobain nih ya aplikasinya, dan menurut aku itu bermanfaat banget, terus keren banget. Terus apalagi harganya murah kan, kalau yang premium itu cuma 10.000. Jadi aku pasti sih kayaknya aku tetap bakal berlangganan, terus aku juga bakal tetap pakai terus aplikasi terus itu. Iya, aku bakal pakai terus itu karena kayak keren banget. Oh, aplikasi Triatur tuh kayak gimana sih? Tadi aku udah nyoba ngotak-atik juga ya. Menurut aku sih aplikasinya keren banget gitu. Tadi itu udah coba daftar, terus udah nyoba nyatet keuangan yang keluar gitu. Aku tadi itu habis beli batagor dan ternyata bisa langsung ke kategoriin langsung gitu sebagai makanan. Jadi kayaknya keren banget sih teknologi. Triatur masa depanku.